Ini saya buka dulu untuk Krul Menik. Malah, dia kan ikut memberikan Krul Menik dulu nih. Krul Menik bisa di unmute. Krul Menik. Salam Pak Paul. Iya, swastiastu, shalom. Swastiastu, salam. Shalom. Ini udah lama sebenarnya nih ikutin Pak Paul. Iya. Baru kali ini saya nongol. Gini Pak Paul, saya hanya mau bertanya tentang ayat dalam 1 Samuel 15 Pak Paul. Tentang Saul ditolak sebagai raja. Di situ ayat yang ketiga. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Jadi kayak genosida ya. Nah itu yang saya mau tanyakan kok. Yang mau saya tanyakan kenapa ya Pak Paul? Karena kan sering kalau saya lihat-lihat di channel-channel lain tentang saudara kita yang di sebelah itu ayat-ayat peperangan lah ya. Nah ini yang juga saya jadi penasaran, ternyata ada juga ini genosida di 1 Samuel ini. Jadi saya mau bertanya pandangan Pak Paul tentang ayat ini seperti apa. Terima kasih Pak Paul. Yang bunuh-bunuh itu, kisahnya itu, ya perintah bunuh-bunuh itu adalah zamannya 3.000 tahun yang lalu. Bayangin tuh, itu kan zamannya Samuel kan tahun 1100, 1200 sebelum Yesus. Yesus saja udah 2000 tahun yang lalu. Jadi itu hukum yang ribuan tahun yang lalu ya. Kalau saya bayangin ribuan tahun yang lalu itu zaman apa sih itu? Ya kan itu baru mulai zaman besi itu kan. Baru mulainya zaman besi. Ya, zaman itu orang itu kalau ada satu orang bersalah, ya kayak contoh nih anaknya Yakub itu diperkosa sama suku tetangga. Yang dibunuh tuh bukan cuman yang merkosa loh, tapi satu keluarganya, satu kaumnya, sanak famili kaumnya semua dibunuh semua. Karena zaman itu kan nggak ada hukum internasional, nggak ada HAM, nggak ada. Nah, kalau kita lihat musuh-musuh Israel yang ada di sekelilingnya itu, yaitu orang Midian, orang Amalek, itu semua keturunannya Abraham juga ya. Orang Amalek itu kan keturunannya Esau itu. Itu mereka itu benci sekali. Akibat Abraham kawin lagi, ya istrinya banyak, Ketura dan ada istri lagi ya. Itu akhirnya lahirlah orang Midian, orang Amalek, ya kan. Si Edomnya ini kan hasil dari si Esau kawin sama orang-orang dari suku lain yang mendukakan ibunya. Yang seharusnya mereka kumpul dengan sukunya mereka sendiri, tetapi dia kawin sama orang lain dan mendukakan istri dan mendukakan hati keluarganya, dan itu yang menjadi dendam karena mereka akhirnya semua harus menyingkirkan dari tanah warisannya orang-orang Israel Yakub, dan itulah yang menjadi duri dalam daging orang Midian, orang Amalek, orang Moab itu semua menjadi duri dalam, menjadi musuh. Mereka saudaraan tapi menjadi musuh, dan kalau yang namanya musuh itu mereka itu bisa membasmi total. Nah, di zaman itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan orang Amalek itu yang dulu menghalang-halangi orang Israel untuk masuk ke Kanaan dan terus mengganggu, mengancam terus. Makanya disuruh diperangi, harus dibasmi sampai habis. Karena mereka juga orang-orang yang sangat jahat, yang tega mengorbankan anaknya demi dewa yang mereka percaya. Mereka jahat sekali, dan ingat itu 3.000 tahun yang lalu. Nah, hukum itu sudah dibatalkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Bayangin, hukum itu kan Musa menulis Torah itu kan tahun 1400 sebelum Yesus. Nah, 1400 tahun kemudian oleh Yesus dibatalkan. Lukas 16 ayat 16. Yesus berkata, hukum Torah dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Dalam bahasa King James-nya sama Alternate Bible itu bagus ya. The law in force. In force itu kan berarti berlaku. Ya, berlaku sampai zaman Yohanes. Itu benar-benar artinya ada kadaluarsa enforce. Berarti kalau sekarang sudah unforce, sudah nggak berlaku lagi. Ya, itu kan enforce, berlaku sampai zaman Yohanes. Nah, sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan dan orang-orang bergegas, seluruh dunia, bangsa-bangsa itu bergegas memasukinya. Dulu itu yang bisa masuk surga itu hanya orang-orang yang percaya Torah. Nah, sekarang semua orang, segala bangsa yang percaya kepada Yesus, yang percaya Torah, maksudnya orang-orang Israel ya. Tapi sekarang segala bangsa itu bisa
Sejak Lukas 16 ayat 16 Yesus bilang. Nah, kemudian Paulus menjelaskannya lebih detail lagi, Efesus 2 ayat 15, yaitu dengan matinya Yesus di kayu salib, ia membatalkan hukum Taurat dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Itulah sebabnya setelah zaman Yesus, sejak zaman Yesus, tidak ada satupun orang Kristen diperbolehkan membunuh. Bahkan ketika Petrus tebas kupingnya hamba imam besar, diambil, dipasang lagi sama Yesus. Disembuhkan dan bilang orang yang hidup oleh pedang akan mati oleh pedang. Nah, kita nggak boleh tuh hidup dengan pedang, ya karena orang benar hidup oleh iman bukan oleh pedang, ya kan? Manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh firman Tuhan. Jadi oleh firman dan iman, bukan oleh pedang. Kita nggak boleh hidup oleh pedang. Itu ya, bahkan ada lagunya ya, aku bukan angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut, ya aku laskar Kristus, ya aku tidak menembaki musuh. Lagunya sekolah minggu kan dari kecil kita diajarinya begitu, ya diajarinya aku bukan angkatan udara, angkatan lautan, dan segala macam ya. Aku tidak menembaki musuh, tapi aku laskar Kristus. Kita nggak boleh nembakin musuh, ya. Karena musuh kita bukan darah dan daging, tapi ideologi. Yang boleh diizinkan adalah berapologia, melakukan kritik sosial. Kita tidak boleh memberontak, demonstrasi melawan pemerintah, nggak boleh. Udah dirubah sama Yesus 2000 tahun yang lalu, bayangin. Nah, Muhammad mengembalikan kita kepada hukum Hammurabi. Jadi kalau Anda jadi Islam, Anda sedang kembali ke hukum Hammurabi. Yang hukum Hammurabi sendiri itu banyak dikoreksi oleh hukum Torah. Islam itu ngambil dari hukum Hammurabi ya, hukumnya itu ya bukan dari Torah ya. Mirip-mirip ya, beda-beda tipis. Tetapi beda nanti kelihatannya. Hukum Hammurabi adalah untuk keadilan. Demi keadilan. Hukum Torah adalah demi mengasihi sesama. Coba bayangin, kalau nggak ada hukum Torah, maka satu suku itu gara-gara matanya berkelahi, matanya luka, ya kan matanya buta, satu suku itu bisa dibunuh semua. Makanya dikasihlah Torah supaya yang salah saja yang dihukum, jangan semuanya. Itu begitu kira-kira jawabannya. Moga-moga cukup jelas Pak Krul, ya. Haleluya. Satu lagi ya nih ya. Pak Kendi, iya Pak Kendi, Kimberly. Ringkas pada ini ya, satu orang jangan lama-lama ya, maksimum 2 menit ya, supaya bisa gantian sama yang lain ya. Oke silakan Kendi. Mana fotonya? Mana gambarnya mana? Ini aku mau kasih lihat PP-nya, keren nggak Pak? Ya nggak kelihatan lah di YouTube lah. Di YouTube nggak kelihatan lah. Ya. Passwordnya? Password? Ya passwordnya pakai dong. Buka. Kedubak Trustistus. Oh lala bebe. Salah, ulangi. Salah lu. Passwordnya nggak gitu. Oh, ntar kalau misalnya pakai password lama, ntar gue ini lagi dicari Interpol. Aduh, ya udah lanjut. Pak, mau tanya nih. Tadi kan Bapak bilang red notice-nya di ini ya, di Rusia ya. Berarti Bapak nggak bisa ke ini ya, nggak bisa ke Rusia ya. Itu satu. Nggak bisa ke Uzbek yang penting. Apa? Nggak bisa ke Uzbekistan. Oke. Terus itu tadi Bapak bilang masalah suaka itu gimana? Saya kurang nangkep tadi. Suaka ke Rusia itu loh. Suaka ke Rusia itu gampang, mau jadi warga negara Rusia. Yang penting cuma tinggal daftar aja di sana, sangkal negara lamamu, udah otomatis. Sangkalnya itu maksudnya gimana? Definisinya gimana, ya, sangkal. Pak? Aku bersaksi bahwa Indonesia bukan negaraku, aku bersaksi bahwa Putin adalah presidenku. Misalnya begitu itu loh. Oh gitu. Terus biayanya kira-kira berapa? Nggak tahu. Oh gitu ya. Soalnya sih aku sih ya kepengen rencana sih kalau misal mau ke sana yang mending ke Rusia, soalnya cewek-cewek Rusia cakep, jujur aja. Gentong itu semua, gentong alkohol semua itu. Kalau iya, kalau misal bisa suka ke sana. Cewek-cewek Rusia kan cakep-cakep kan. Ya udah itu aja Pak. Ya, oke. Ini lanjut dulu ya. Lanjut balik lagi ke Mona Lisa. Silakan Mona Lisa. Mona Lisa. Halo. Ya, halo. Shalom. Shalom. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya. Saya mendukung dan simpatik
dengan perjuangan Haleluya. Bapak dan Amin. turut turut membagikan spirit ini ke teman-teman, ke saudara-saudara seiman. Pertanyaan saya itu terkait concern saya dengan sekolah-sekolah negeri untuk pendidikan agama Kristennya, Pak. Apakah Bapak punya gambaran bahwa selama 30 tahun ini